Waduh, Bun, katanya ada mode Magis Magnetar yang baru nih. Memang benar, Bun, ada yang baru, yaitu mode Magis Magnetar November. Sebenarnya masih ada yang baru sih, tapi Bang Ojan pengen bahas yang versi November aja, Bun. Soalnya mode Magis Magnetar semakin hari itu semakin mantep, Bun. Jadi udah kayak cewek orang, Bun. Makin hari makin cantik. Ditembak kagak ya coli iya. Nah itu elu, Bun. Yuk coli, maksudnya yuk konten. Cek 123, 123. Oke Bun, balik lagi sama gua Bang Ojan Santoso, seekor makhluk serem yang demennya santet viewersnya yang belum subscribe. Nah, kalau misalkan kalian demen oprek-oprek dan sering mainin telunjuk, mendingan kalian tekan aja tombol subscribe yang sudah Bang Ojan siapin di bawah, Bun. Kalian tuh harus banyak-banyak beramal, Bun, biar dimudahkan jodohnya dan nggak berkecimpung di dunia persabunan terus. Oke Bun, jadi di video sekarang Bang Ojan mau membahas tentang mode Magis Magnetar yang versi terbaru, Bun. Kalau misalkan nih, kalian pengguna HP Android yang udah dirotet, apalagi keperawanannya udah hilang, mungkin udah nggak asing lagi dengar mode Magis yang bernama Magnetar. Ya, sebuah mode Magis yang memang sengaja dibuat untuk HP kalian yang udah kayak pucuk jembut, Bun. HP-nya lemot, main game nge-lag, mau scroll layar malah restart, mau buka aplikasi malah mampet, pengen dibanting, HP-nya cuma atu-atunya, mana belum lunas lagi. Jadi mode Magis Magnetar ini adalah sebuah mode Magis buat performance dan pergrafikan di dalam game. Makanya mode Magis ini dijuluki mode Magis Gaming. Yang pastinya sih mode Magis ini berfokus ke performance di HP Android, Bun. Kalau misalkan nih, kalian mencari sebuah mode Magis buat baterai dan kalian nonton video ini, kalian salah klik video, Bun. Ini bukan video tentang baterai. Sama aja kayak lu beli bensin tapi malah masuk ke Alfamart. Semua spesies janda pun tahu, Bun, mode Magis Magnetar adalah sebuah mode Magis Gaming yang bisa kalian pasang di semua versi Android dan semua jenis chipset. Jadi nggak ada larangan buat kalian menggunakan mode Magis ini, Bun. Cuma menurut pendapat Bang Ojan dan Perserikatan Dukun Santet di Zimbabwe, kekurangan dari mode Magis Magnetar adalah nilai throttling yang terlalu rendah, Bun. Yaitu di angka 48 derajat Celcius aja. Sedangkan kalian tahu sendiri kan, HP zamanan sekarang itu udah kayak kompor listrik semua, Bun. Udah banyak banget HP Android yang nilai throttlingnya di atas 55 derajat Celcius, Bun. Malah sekarang bikin roti bakar sama jagung bakar pada di atas layar HP semua, Bun. Jadi mode Magis Magnetar itu lebih cocoknya dipakai sama HP yang nggak terlalu panas, Bun. Contohnya adalah HP dengan nilai nanometernya kecil. Iya, kecil kayak punya lu, Bun. Kalau misalkan nih, Bun, HP super panas kayak Xiaomi Redmi Note 3 Pro, terus pakai mode Magis Magnetar, dijamin, Bun, itu HP bakalan lu banting, Bun. Jadi untuk urusan cocok apa enggaknya di HP kalian, ya mending kalian coba sendiri aja, Bun. Daripada kalian penasaran terus jadi sundel bolong, kan ribet. Niatnya mau pasang mode Magis, tahu-tahu jadi arwah penasaran, terus ngapung, Bun. Oke, sekarang kita balik lagi ke topiknya, Bun. Sebenarnya untuk mode Magis Magnetar November ini ada beberapa fitur yang telah ditambahkan, Bun. Fitur yang pertama adalah penambahan render GPU. Contohnya adalah OpenGLS, SKIA, dan Vulkan. Jadi kalian tidak perlu menggunakan mode Magis lain untuk merubah render, Bun. Untuk render Vulkan di sini ada beberapa device yang mengalami bug. Contohnya adalah video jadi black screen, foto jadi nggak bisa dibuka, atau pas nonton YouTube itu nggak nongol videonya. Sebenarnya kejadian kayak gitu tuh karena device kalian nggak support Vulkan, tapi dipaksain, Bun. Makanya jadi berdarah, Bun. Oke, fitur yang keduanya adalah mode Magis ini sudah support untuk Android 12, Bun. Mantap kan, udah support untuk Android 12. Nah, untuk fitur di dalam mode Magis Magnetar yang versi lama, itu masih belum support untuk Android 12 kan? Dan untuk versi yang sekarang sudah support untuk Android 12, Bun. Jadi wajib dicoba. Nah, fitur yang lainnya adalah penambahan optimasi, performance, dan stabilitas. Maksudnya di sini adalah ditambahkannya tweak-tweak baru di dalam mode Magis ini dan ada beberapa perubahan nilai di tweak lama, Bun. Dan yang terakhir adalah fitur RAM. Nah, RAM di dalam mode Magis ini ada dua jenis, Bun, yaitu statik dan dinamik. Nanti bakalan Baunya jelasin. Oke, langsung aja kita nyoy pasang, Bun. Cara pasangnya gampang banget, Bun. Nggak perlu minta bantuan ke penjual somai ataupun ke penjual kikil, Bun. Pertama, kalian buka aja Magis Manager, kemudian gulir aja ke modul dan install lewat penyimpanan, Bun. Pasang aja mode Magisnya seperti biasa. Boleh pakai kaki, boleh juga pakai tangan. Nah, saran Bang Ojan ya, kalau misalkan kalian pengen memasang mode Magis ini, disarankan jangan memasang mode Magis lain, Bun. Terkecuali mode Magis Flash RAM, mode Magis Internet, dan mode Magis Unlock FPS. Nah, kalau misalkan kalian masih tetap memasang mode Magis lain, itu hasilnya bakalan jelek banget, Bun. Dan HP kalian bakalan cepat banget terkena throttling atau overheat.
Ya untuk masalah mode Magis yang bentrok apa enggak, mungkin kalian udah paham cara bedainnya. Oke, kalau misalkan pemasangannya sudah selesai, sekarang kita banting HP-nya bun. Oke bun, kalau misalkan ya HP kelas Sultan kalian udah nyala, bakalan ada notif mode dari mode Magis Magnetar bun, yang bakalan muncul di bagian bar notifikasi bun. Artinya mode Magis Magnetar udah sukses terpasang dan sudah berjalan bun. Sekarang kalian butuh aplikasi yang bernama Terminal Emulator bun. Kalian bisa download di Google Play Store secara gratis, ataupun mau nganjuk juga kagak apa-apa bun. Jadi nih ya, saran Bang Ojan, kalau misalkan kalian mau pakai mode Magis Magnetar yang versi terbaru, jangan pakai aplikasinya bun. Kenapa? Karena semua fitur baru yang ada di dalam mode Magis ini tidak bisa kalian akses semuanya bun. Oke, kalau misalkan emang udah paham, sekarang buka aja aplikasi Terminal Emulator. Kemudian kalian ketik aja so dan tekan enter. Jangan pakai e bun, nanti jadi suwe. Selanjutnya ketik lagi Magnetar, kemudian tekan enter bun. Nah, nanti bakalan muncul semua settingan mode Magis Magnetar bun. Dari mulai fitur ART, bukan KDRT ya. Terus fitur fast charging, fitur mode, fitur RAM, fitur render, dan fitur thermal. Pokoknya masih banyak lagi bun. Nah, kalian set sesuai selera kalian dan penggunaan kalian sehari-hari bun. Nah, setiap setelan pengguna pasti bakalan berbeda-beda. Nah, untuk mode di dalam mode Magis Magnetar itu masih menggunakan mode yang lama bun, yaitu ada 5 mode. Dari mulai mode adaptif, terus endurance, terus balance, balance plus, dan extreme. Tapi kalau misalkan mode Magis ini lebih cocok ke extreme sih bun, dibanding ke balance ataupun ke endurance. Nah, tadi kan di awal video Bang Ojan membahas tentang RAM, yaitu RAM statik dan RAM dinamik. Jadi untuk RAM statik di sini adalah RAM manager yang diset buat pergamingan atau multitasking. Sedangkan untuk RAM dinamik adalah penggunaan RAM di full device kalian bun. Jadi kalian dikasih dua fitur RAM management di dalam mode Magis ini bun. Oke, di sini Bang Ojan ada sedikit tes bun, yaitu tes tanpa menggunakan mode Magis ini, terus tes mode adaptif, tes mode balance, dan yang terakhir adalah tes mode extreme. Nah, untuk hasilnya pasti bakalan berbeda-beda bun. Langsung aja kita nyoy.
Nah, jadi kesimpulan Bang Ojan tentang mode Magis Magnetar yang baru ini memang lebih bagus dibanding versi sebelumnya, Bun. Kita bisa merubah render GPU, bisa merubah RAM manajemen, bisa mengaktifkan DOS, bisa disable thermal, bisa atur sendiri thresholdnya, dan masih banyak lagi. Setelah Bang Ojan pakai mode Magis ini selama beberapa hari, nggak mengalami bug, terus main game aman, terus lancar, main ML nggak ngeprem, dan kagak panas juga, Bun. Soalnya Bang Ojan set thresholdnya itu nggak terlalu tinggi. Oke, kalau misalkan kalian penasaran dengan mode Magis yang satu ini, silahkan kalian coba, Bun. Untuk linknya sudah Bang Ojan siapin di bawah, tinggal kalian pencet aja secara gratis. Mode Magis ini sudah support untuk semua device, sudah support juga untuk semua chipset, dan sudah support juga untuk semua jenis custom ROM. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang mode Magis ini, silahkan kalian balatakin aja atau coret-coret aja komentar di bawah, Bun. Bang Ojan harus pamit, soalnya belum ibak. Sampai ketemu di mananya? Di Gunung Salak, Bun. Thank you.